Selamat pagi abang kakak, perkenalkan saya Joni Siombing, NIM 1904030966 akan membahas tentang proses permesinan dari lab proses manufaktur teknik industri USU. Jadi outline yang dibahas di sini yaitu proses bubut, yaitu prinsip kerja pembubutan, proses proses pengerjaan part ragum, proses sekrap, prinsip kerja sekrap, komponen pada mesin sekrap dan fungsinya, proses pengerjaan part ragum. Kerja bangku yaitu prinsip kerja drilling dan kerja bangku, macam-macam kerja bangku dan fungsinya, dan proses pengerjaan part ragum. Yang pertama, proses bubut. Prinsip kerja pembubutan. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja dan gerak makan oleh alat potong baik secara melintang maupun membujur terhadap benda kerja tersebut. Prinsip kerja mesin bubut pada gerakan berputar benda kerja inilah yang menyebabkan terjadinya penyayatan terhadap benda kerja oleh alat potong yang biasanya disebut dengan istilah pahat. Komponen pada mesin pembubutan dan fungsinya. Yang pertama, kepala tetap. Pada bagian kepala tetap terdapat poros spindle mesin yang memiliki fungsi sebagai dudukan cekam. Jadi saat poros spindle ini berputar, maka cekam otomatis akan juga ikut berputar. Bagian kepala cekam juga terdapat sabuk dan puli, yang mana keduanya dihubungkan dengan motor penggerak. Adapun perubahan arah putar dan kecepatan mesin bisa terjadi karena adanya puli yang telah dihubungkan dengan poros spindle melalui roda gigi transmisi dalam kotak roda gigi. Motor penggerak. Fungsi motor penggerak ini adalah mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan semua komponen yang ada. Tuas atau handle. Fungsi dari tuas ini ada beberapa macam, diantaranya mengatur kecepatan spindle, mengatur arah pemakanan, menyalakan dan mematikan mesin, mengatur kecepatan pemakanan secara otomatis, mengatur penguliran, dan mengatur arah putaran spindle. 4. Tombol emergency stop. Tombol emergency stop ini digunakan untuk mematikan mesin bubuk dalam kondisi atau situasi darurat. Adapun tombol emergency ini memang dirancang khusus untuk mendukung keselamatan kerja dalam kondisi-kondisi tertentu. Kepala lepas. Fungsi kepala lepas sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang sedang dibubut maupun sebagai tempat penahan kedudukan bor saat digunakan. Keenam, eretan. Pada mesin bubut terdapat 6 jenis eretan yang meliputi eretan alas, eretan lintang, dan eretan atas. Dalam eretan alas terdapat perlengkapan mekanik yang bekerja secara otomatis untuk menggerakkan eretan tersebut dan bisa juga digerakkan menggunakan tangan atau manual. Eretan lintang berfungsi untuk mengatur tebal tipisnya pahatan yang dilakukan dengan memperhatikan skala ukuran yang sudah disediakan. Pada eretan atas terdapat rumah pahat yang memiliki fungsi untuk membuat tirus dengan sudut yang besar dan digerakkan secara manual. 7. Dudukan pahat. Bagian dudukan pahat ini berada di atas eretan yang berfungsi untuk menjepit pahat saat proses pembubutan dilakukan. Secara umum, dudukan pahat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu standard tool post dan adjustable tool post. Terlampau panas. Ke-10, alas mesin. Alas mesin ini berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakan ketika proses pembubutan terjadi dan juga sebagai tempat dudukan untuk kepala lepas atau penyangga diam dan eretan. 11. Poros pembawa. Poros transport ini berfungsi untuk membawa eretan secara otomatis pada saat proses pembubutan. Contohnya saat melakukan pembubutan, arah melintang atau memanjang dan ulirnya antara 6-8 mm. 12. Alat pencekam. Cekam merupakan alat perlengkapan mesin bubut yang berfungsi untuk menjepit benda saat proses pembubutan terjadi. Jenis ini bisa dilihat dari rahang yang terbagi atas dua buah, yaitu cekam sepusat dan cekam tidak sepusat. Rem kaki. Rem kaki ini berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu saat proses pembubutan. Jadi, operator bisa mengatur kapan rem kaki ini digunakan termasuk dalam kondisi darurat sekalipun. Proses pengerjaan part ragum. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin bubut. Yang pertama, part ragum diletakkan pada alat pencekam. Kemudian dilakukan setup mesin sebelum lanjut ke pengerjaan. Kemudian melakukan pemahatan pada part ragum. Kemudian melakukan pemotongan pada part ragum atau ulir. Kemudian menghitung waktu pemotongan part ragum atau ulir. Dan hasil pembubutan telah selesai dan bisa diperiksa. Proses kedua adalah proses sekrap. Prinsip kerja sekrap. Mesin sekrap bisa membentuk bidang-bidang tak beraturan ini memiliki mekanisme kerja yang cukup sederhana. Prinsip kerja mesin sekrap yaitu gerakan memutar yang bersumber dari motor yang kemudian diubah menjadi gerak lurus atau gerak bolak-balik melalui blok geser
serta lengan penggerak. Letak langkah dapat diatur dengan spindel posisi. Untuk mengatur panjang langkah, gunakan bantuan blok geser. Dalam proses pengayatan menggunakan mesin scrap, ada beberapa faktor yang ikut berperan, yakni derajat kehalusan, kapasitas mesin, derajat kepadatan bahan yang dikerjakan, kekerasan bahan yang dibentuk. Jika semua faktor tersebut terpenuhi dengan baik, maka mesin scrap akan bekerja secara optimal. Komponen pada mesin scrap dan fungsinya. Yang pertama, badan mesin berfungsi sebagai tempat seluruh bagian mesin, mekanik penggerak, dan tuas pengatur. 2. Meja mesin berfungsi sebagai tempat dudukan benda kerja atau penjepit benda kerja. Meja mesin dapat digerakkan oleh eretan lintang dan eretan tegak. Lengan atau rem berfungsi untuk menggerakkan pahat maju mundur. Lengan diikat pada engkol menggunakan pengikat lengan. Kedudukan lengan berada di atas badan yang dijepit pelindung lengan agar gerakannya tetap lurus. Keempat, eretan pahat. Eretan pahat berfungsi untuk mengatur ketebalan pemakanan pahat. Dengan memutar roda pemutar, maka pahat dinaikkan atau didorongkan. Ketebalan pemakanan dapat dibaca menggunakan dial indikator. Kelima, pengatur kecepatan. Pengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur atau memilih jumlah langkah lengan mesin per menit. Yang keenam, tuas panjang langkah. Tuas panjang langkah berfungsi untuk mengatur panjang pendeknya langkah pahat atau lengan. Yang ketujuh, tuas posisi pahat. Tuas posisi pahat berfungsi untuk mengatur kedudukan pahat terhadap benda kerja. Pengaturan posisi pahat dapat dilakukan setelah mengendorkan pengikat lengan. Ke-8, tuas pengatur gerakan otomatis meja melintang. Tuas ini berfungsi untuk mengubah gerakan putar mesin pada roda gigi menjadi gerakan lurus meja. Dengan demikian, meja dapat melakukan gerakan insutan atau feeding. Proses pengerjaan part ragum. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin scrap. Yang pertama, benda kerja dijepitkan ke ragum. Yang kedua, mengatur tuas pada mesin scrap. Yang ketiga, mengatur kecepatan proses scrap. Keempat, mengatur tuas langkah belakang pada mesin scrap. Kelima, mengatur handle. Keenam, mengatur engkol untuk menggerakkan mesin scrap. Dan ketujuh, proses scrap telah selesai dan dilakukan pemeriksaan. Proses ketiga adalah kerja bangku. Prinsip kerja drilling dan kerja bangku. Prinsip kerja mesin drilling mempunyai prinsip dasar gerakan, yaitu gerakan berputar atau spindel utama dan gerakan laju atau pemakanan. Pergerakan mesin ini berupa motor listrik yang dapat memutarkan poros dengan sabuk pemutar. Poros berputar di dalam rumah pipa yang memadat digerakkan ke atas dan ke bawah dengan bantuan dari roda gigi dan balok bergigi. Roda gigi berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakanan bagi alat potongnya. Kerja bangku merupakan pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja. Macam-macam kerja bangku dan fungsinya. Mengikir. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja sehingga mencapai ukuran kerataan dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Yang kedua, memahat. Memahat adalah teknik yang membentuk benda kerja dengan cara membuat cekungan atau tonjolan yang akan membentuk suatu pola tertentu yang menggunakan pahat, tatah, atau alat ukir. Memahat merupakan pekerjaan menyayak benda kerja agar ukuran dapat berkurang secara drastis. Yang ketiga, menggergaji adalah kegiatan memotong benda padat. Penggergajian dilakukan dengan perkakas yang disebut sebagai gergaji. Pada material kayu, penggergajian dilakukan dengan handsaw, sedangkan pada material logam, penggergajian dilakukan dengan hacksaw. Yang keempat, menggambar. Dalam kerja bangku, menggambar adalah kegiatan memberi tanda atau menggores suatu bentuk pada benda kerja. Kegiatan ini biasanya dilakukan sebelum pekerja melakukan pemotongan benda kerja. Kelima, menekuk. Menekuk merupakan pekerjaan yang digunakan untuk merubah bentuk benda kerja sesuai dengan yang diinginkan. Yang keenam, mengebor. Mengebor adalah proses pembuatan lubang bulat dengan menggunakan mata bor atau twist drill. Mesin bor yang digunakan pada peralatan kerja bangku ada dua jenis, yaitu mesin bor bangku untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil sampai sedang dan mesin bor tiang untuk pekerjaan yang lebih besar. Proses pengerjaan part ragum. Proses pengerjaan part ragum dengan mesin drilling antara lain: benda kerja ditempatkan pada ragum. Kedua, mengatur tegangan dan putaran mesin yang sesuai. Ketiga, memutar tuas mesin drilling. Keempat, mata pahat memasuki ulir dan dihitung waktu drilling. Yang kelima, membersihkan bidang kerja. Yang keenam, membalikkan posisi pemutar ulir untuk membolongi secara sempurna. Yang ketujuh, proses dealing telah selesai dan dilakukan pemeriksaan.